Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan bercerita tentang Ani, si gadis kecil yang sedang menangkap kupu-kupu di taman. Pada hari Minggu, Ani libur sekolah. Dia pergi ke taman untuk menangkap kupu-kupu. Tak lupa dia membawa jaring untuk menangkap kupu-kupu. Karena kupu-kupu sudah langka, di taman hanya ada satu ekor kupu-kupu. Sayapnya bagus sekali, berwarna orange dan merah. Ani berusaha menangkapnya. Hap, hap, hap sambil loncat-loncat. Pada akhirnya kupu-kupu itu tertangkap oleh Ani. Ketika sudah ditangkap, dipegang oleh jari jemari Ani. Ternyata pada sayap kupu-kupu mengandung bahan apa ya ini? Ani kebingungan. Kenapa tanganku kotor setelah memegang sayap kupu-kupu? Karena Ani merasa tangannya kotor, lalu dilepaskannya kupu-kupunya kembali. Kemudian dia pulang ke dalam rumah dan mencuci kedua tangannya. Lalu dia bercerita kepada ibunya, "Ibu, tadi aku menangkap kupu-kupu di taman. Hendak aku pelihara, aku taruh di toples. Tapi aku baru tahu, Bu, kalau di sayap kupu-kupu itu bisa membuat tanganku kotor. Jadi aku lepaskan saja kupu-kupunya." Tanya ibu kepada Ani, "Sekarang tangan kamu sudah kamu cuci belum?" "Sudah, Bu. Tangan aku sudah bersih. Sekarang kamu jangan lupa ya mengerjakan tugas sekolahmu untuk besok Senin." "Baik, Bu. Jangan lupa juga membersihkan sepatumu agar besok Senin sepatumu bersih saat kamu pakai." "Iya, Bu." Nah, itulah teman-teman dan adik-adik cerita dari saya. Sekian ya cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita berikutnya. Pada bulan September, awal mula dari bulan musim hujan di Indonesia. Hujan pertama turun membasahi daerah di sekitar rumah Rani. Karena baru pertama kali hujan di tahun itu, Rani keluar bersama seekor anjing yang sering berada di sekitar rumahnya. Rani tak lupa membawa payung barunya yang ia dapatkan hadiah ulang tahun dari temannya. Kemudian Rani jalan-jalan bersama anjing yang selalu mengikutinya. Kukuk, 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 kukuk. Rupanya anjing ini senang sekali dengan air hujan ya. Aku saja ketakutan. Lihat, aku pakai jaket dan aku pakai syal. Kenapa kamu tidak merasa kedinginan? Kukuk, 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 kukuk. Anjingnya sama sekali tidak merasa takut akan turun hujan. Anjingnya terus lari-lari di samping Rani. Kukuk, 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 kukuk. Karena kasihan, Rani melihat sekujur tubuh dan bulu-bulu anjing telah dibasahi oleh air hujan. Kemudian Rani mengajak
mengajak anjing itu masuk ke dalam rumah. Kuku, kuku, kuku. Tapi sang anjing pintar, dia tidak mau masuk ke dalam rumah karena dia tahu badannya basah. Akhirnya dia berteduh di samping rumah Rani, tempat tidur anjing yang biasa dia pakai tidur setiap hari, yaitu samping atap rumah Rani yang bolong karena saat lari-lari anjingnya Rani yang membolongkan atapnya. Nah, ketika air hujan sudah tidak turun lagi, anjing Rani tertidur pulas dan akhirnya bulu-bulunya pun kering dengan sendirinya. Kemudian selanjutnya anjing Rani pun main seperti biasa di halaman rumah Rani. Sebenarnya Rani tidak begitu suka karena anjing itu tidak mau masuk rumah. Jadi saat anjing itu bermain di sekitar rumah, Rani membiarkan saja. Suatu saat anjing itu tidak pulang lagi ke samping rumah Rani. Mana ya? Aku tidak mendengar suara anjing yang biasa ada di samping rumah. Ternyata ditunggu-tunggu sekian lamanya, ternyata anjing itu tidak kembali lagi. Alhasil anjing Rani memang sudah tidak pulang lagi. Jadi kenangan terakhir bersama anjing, main hujan-hujanan di saat hujan. Sekian cerita dari saya, semoga menghibur ya teman-teman dan adik-adik di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita berikutnya, cerita yang ketiga, mengenai musim. Di luar Indonesia ada musim yang namanya musim salju. Nah, di sini saya akan menceritakan gadis kecil yang bernama Rina sedang bermain dengan anjingnya. Kebetulan Rina berlibur ke rumah saudaranya yang ada di luar negeri pada saat musim salju tiba. Nah, di sana juga ada anjing yang dipelihara oleh saudaranya. Saat salju turun, Rani hanya di rumah dan memanaskan diri menggunakan perapian atau pemanas ruangan. Kemudian saat salju tidak turun lagi, Rani keluar untuk melihat sisa-sisa salju yang ada di luar. Kemudian dengan ditemani oleh anjingnya, dia bermain membuat boneka salju dari salju yang ditumpuk menjadi 3 lingkaran, kemudian diberi dahan dan juga diberi ranting sebagai tangan, hidung, dan matanya. Karena banyak salju yang jatuh, jalanan menjadi licin dan harus lebih berhati-hati. Tak lupa ia menggunakan mantel jaket yang sangat tebal agar tidak terasa dingin. Kemudian dia menamai boneka saljunya dengan boneka salju yang lucu, karena lucu sekali memang.
kaki, hanya ada tangan, hidung, dan tanpa telinga. Ini kali pertama dia bermain di salju, karena di negaranya tidak ada musim saljunya.